Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin sahibat jamaah Masjid Al-Barakah dan juga santriwan-santriwati pesantren Al-Maktub Mustami'in rahimakumullah. Kita lanjutkan saja setelah hamdalah dan juga setelah membaca shalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita dengan mengaji kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang matanya ditulis oleh Imam An-Nawawi dan syarahnya oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, dan memberikan manfaat bagi kedua beliau dan ilmunya mengalir hingga kita, kemudian bermanfaat bagi kita, memperoleh ilmu yang bermanfaat masalah di dunia dan akhirat. Kita mulai dengan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan kemudahan segala urusan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha wa la niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lamun Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pegang kitab kita masuk hadis yang ke-19. Ini di hari ke-9. Hari ke-9 ya. 19 insyaallah selesailah 42. Kita khatamannya nanti tanggal 7 Maret kalau nggak salah, nanti kalau berkesempatan hadir di pesantren Al-Maktub sekaligus juga nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi ad-daraini al-hadits at-tasi' asyara. Hadis yang ke-19 an Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu waktu saya pernah berada khalfan Nabi, di belakang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, di suatu hari. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya gulamu, wahai anak kecilku. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini sahabat sighar, sahabat yang menemui Nabi pada saat usia masih belia, usia anak-anak. Kuntu khalfa ya gulamu, wahai anak kecilku. Ini sekaligus juga pelajaran bagi kita bahwa relasi antara orang tua dengan anak dibangun dengan penuh kasih sayang, termasuk juga sebutan-sebutan. Jangan asal sebut, apalagi sebutannya dengan sifat atau lakop yang merendahkan anak. Sini cerewet, nah jangan. Sini cerewet, sini bandel, nggak boleh. Ya nakal lu nggak boleh. Jadi itu akan membekas stereotip anak itu akan bodoh lo, nanti terngiang bisa melahirkan kebencian, atau kemudian karena dia sudah dijat bodoh, udah malas belajar. Oh saya ini bodoh kok kata ibu saya, bodoh, gitu. Akhirnya itu akan membangun satu memori yang ada di dalam diri orang itu. Makanya anak-anak yang menjadi korban bullying itu harus segera disembuhkan. Ya gulam, wahai anak kecilku, ini u'allimuka kalimatin. Ini sesungguhnya saya u'allimuka, mau mengajarkanmu kalimatin, beberapa kalimat, beberapa pesan. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah. Jaga Allah. Tentu dengan menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jaga Allah. Tajidhu, niscaya kamu akan menemui Allah. Tujahaka, ada di sampingmu. Jadi nggak perlu lagi teriak-teriak. Kalau Allah ada di samping, nggak pakai minta, sudah diberi. Idza sa'alta, apabila kamu hendak minta pertolongan, fas'alillah, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Wa idza sta'anta, apabila kamu mau minta tolong, fasta'inillah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat, lawit stama'at, seandainya dia kumpul bersekongkol, ala ayyam fa'uka, untuk mendatangkan manfaat bagimu, bisyai'in, sebab sesuatu, lam yang fa'uka, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat untukmu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang sungguh telah dicatat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Jadi ketika kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk naik jabatan, itu orang-orang bersekongkol untuk menghambat ya nggak akan bisa. Atau sebaliknya, kalau kita jabatannya segini-segini aja, orang bersekongkol untuk meng-up kita, ya udah nggak bisa, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa la haula wala quwwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada upaya apapun kecuali sebab daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa in istama'u, apabila mereka berkumpul, ala ayyadurruka, untuk mendatangkan bahaya bagimu, untuk mencelakaimu, bisyai'in, dengan sesuatu,
lam yadurruka, pasti mereka nggak akan bisa menyebabkan celaka illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu 'alaika, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'alaika, atasmu. Rufi'atil aqlamu, sudah diangkat, pena itu sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan telah kering kertas-kertas. Artinya takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nggak akan bisa dirubah kecuali dengan ikhtiar kita dan juga doa kita. Nah, doa kita bisa mengubah takdir. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini masuk kategori hadis hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat lain selain dari riwayat Imam at-Tirmidzi, ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu, niscaya kamu akan menemui Allah amamaka, di depanmu. Bukan berarti di depan dalam bentuk fisik, tetapi hadir bersama kita, memberikan perhatian lebih kepada kita. Ta'arruf, kenali ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, firrakhai, dalam kondisi lapang. Ya'rifka fisyita, niscaya Allah akan mengetahui, mengenali, dekat dengan kita fisyiddati, ketika dalam kondisi kita sulit. Jadi jangan kenal Allah pas terpaksa, pas kondisi sulit. Nah, umumnya pas kondisi sulit kita dekat dengan Allah. Ya bagus, masih mending gitu kan. Daripada sudah sulit larinya ke Mbah Sureh, larinya ke Roro Kidul, nyanyinya ke, ya ini masih mending. Artinya ujian kesulitan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang memang begitu diuji, baru kemudian kita diuji sulit, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi sehat-sehatnya jauh, lagi sakit kemudian istighfar terus gitu kan. Tapi ya bagus gitu. Artinya sudah memahami bahwa tempat kembali, kemudian tempat kita bersandar adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar kebiasaan itu memang ujian kelonggaran itu seringkali melenakan kita. Jadi kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya pada hakikatnya sebagai ujian, apakah kita bersyukur atau tidak. Makanya ta'arraf ilallahi firraha, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, pas ada uang, pas kondisi sehat, pas masih muda, pas lagi jaya. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenali kita dalam kondisi sulit. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa'lam, dan ketahuilah annama, sesungguhnya sesuatu, akhta'aka, yang menyebabkan kamu salah, lam yakun, tidak akan ada, liyusibaka, untuk membenarkanmu. Wa ma asabaka, dan sebaliknya apa-apa yang menyebabkan kamu benar, lam yakun liukhtiaka, tidak akan menjadi salah. Wa'lam anna nasra, dan ketahuilah bahwa kemenangan ma'asobri itu disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja, dan kelonggaran, ma'al karbi, dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri, dan sungguh beserta kesulitan, yusron, ada kemudahan, tentu dengan tawakal dan juga dengan usaha. Manaqibu Abdullah bin Abbas, manaqibnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aksar min antuhsor, sangat banyak. Jadi riwayat tentang kepribadian dan juga profil sahabat Abdullah bin Abbas ini sangat banyak. Wa qad da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas siapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihu, berikan jadikan ahli fikih terhadap Abdullah bin Abbas fid din, di dalam urusan agama, wa 'allimhu, dan ajari dia at-ta'wil, kemampuan untuk menafsirkan ajaran agama secara baik.
Wa ja'alahu, dan Rasulullah SAW mendoakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas bi ayyutiyal hikmata, untuk memberikan hikmah. Allah memberikan hikmah marrataini, 2 kali. Wa thabata, dan tetap anhu, dari Abdullah bin Abbas, annahu, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Abbas ra'a Jibril marrataini, melihat malaikat Jibril 2 kali. Malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bahru hadhil ummah. Sahabat Abdullah bin Abbas termasuk lautannya umat ini karena ilmu yang dimiliki. Wa habriha, dan tintanya, ini saking faqihnya. Wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan lil wasiyyati ma'a shigharihi, dan Rasulullah SAW telah melihat kecerdasan Abdullah bin Abbas dan menjadi ahli yang memiliki kompetensi untuk memberikan wasiat, memberikan nasihat keagamaan ma'asygharihi, sekalipun masih kecil. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Belajar itu enggak kenal usia, dan guru juga begitu. Jadi jangan dilihat ini anak kecil belum layak, enggak. Sahabat Abdullah bin Abbas itu masih kecil, bahkan waktu itu belum balik, tetapi ini sudah memiliki kecerdasan, kemampuan analisis, kemampuan memahami ajaran agama dan sejenisnya. Karena itu Rasulullah SAW yang mensifati sebagai ahlan lil wasiyah, memiliki ahli atau kompeten dalam hal memberikan nasihat keagamaan sekalipun masih kecil. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pengertiannya apa? Kun muti'an li rabbika, taatlah kepada Tuhanmu, mu'tamiran bi awamirihi, dengan menjalankan perintahnya, juga memerintahkan apa yang diperintahkan, muntahiyan an nawahihi, menghentikan apa yang dilarang. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, ihfazillaha tajidhu tijahaka, jaga Allah, niscaya kamu akan menemui Allah di sisimu. Ai i'mal lahu bit ta'ah, amal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, wala yaraka fi mukhalafatihi, dan tidak melihatmu untuk menentang atau menghindari, menyalahi aturannya. Fa innaka, jika itu kamu lakukan, fa innaka, maka kamu tajidhu, akan menemui Allah Subhanahu wa taala tijahaka, di sisimu, fisyadaidi, dalam kondisi kita kesulitan. Kama jarolis salasa, sebagaimana ada cerita jarolis salasa terhadap 3 orang, alladzina asabahumul matar, yang ditimpa hujan lebat. Dalam suatu perjalanan dia kena hujan lebat, fa'awau ila gharin, kemudian dia berteduh ke gua. Jadi perjalanan di bebatuan gitu, hujan lebat, kemudian ada gua, dia masuk. Fanhadarat, tiba-tiba ada jatuh sohrotun, batu besar. Fantabakat alaihim, kemudian menutup dia. Jadi udah kejebak di dalam, ke mulut guanya, nggak bisa keluar. Faqalu, kemudian mereka berkata, unzuru ma'amiltum, dah, kondisi fisik kita nggak mungkin untuk dorong batu besar ini. Sekalipun kita bertiga, mau kayak Samson pun nggak kuat nih, karena batunya gede sekali. Udah terakhir pilihannya, unzuru ma'amiltum, lihat, ingat apa yang pernah kamu lakukan, minal a'mali sholihah, dari amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Fas'alullaha ta'ala biha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biha, sebab amal yang pernah kita lakukan itu. Ayo kita kontemplasi, kemudian kita ingat pernah berbuat baik apa, kemudian kita minta Allah agar diberikan maunah sebab amal perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Nah, ini sekaligus juga dalil tawassul dengan amal baik kita.
Jadi begitu kita ambil baik untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bibtigha imardatillah, kemudian kita minta kepada Allah atas hajat yang kita miliki. Jadi misalnya kita undang anak yatim, kita sedekah lillahi ta'ala. Kemudian ya Allah, dengan sedekah yang saya berikan, sembuhkan dia, sembuhkan penyakit saya, luluskan ujian saya. Nah gitu. Itu boleh. Fas'alullaha ta'ala biha, maka mintalah kepada Allah biha sebab menggunakan amal solihah tadi. Fa innahu yunjikum, maka Allah akan menyelamatkan kalian. Fa dzakara kullu wahidin minhum, kemudian setiap orang di antara ketiganya menyebutkan sabiqatun, apa yang pernah dia lakukan, sabiqat lahu ma rabbih, yang pernah dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fanhadarat anhumus sahra, setelah mereka merenung muhasabah, mengingat amal kebaikan yang dia lakukan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fanhadarat anhumus sahra, tiba-tiba batu itu bergeser. Fakharaju, kemudian dia mampu keluar, yamshuna, berjalan. Wa qissatuhum masyhuratun fi as-sahih, dan cerita ini masyhur di kitab-kitab sahih, di hadis-hadis sahih. Salah satunya amal kebaikan apa? Amal kebaikan birrul walidain. Pernah suatu waktu dia menyuapi ibunya, kemudian hari yang berikutnya dia datang agak terlambat, ibunya sudah tidur. Dia tungguin itu sampai melek. Anaknya pun minta, belum dikasih karena ini untuk kepentingan ibunya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta perlindungan, fasta'in billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsyadahu ila tawakkul ala maulahu, Rasulullah memberikan bimbingan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yattakhidha ilahan siwa, dan tidak menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala bita'alluqin bi ghairihi, dan tidak menggantungkan diri kepada selain Allah, fi jami'i umurihi, pada seluruh urusannya, maqalla minha wa ma kathura, sedikit atau banyak. Wa qala Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Di dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan, barang siapa tawakal kepada Allah, man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah mencukuplah bagi dia. Jadi enggak perlu diduakan. Wa bi qadri ma yarkanu asy-syakhsu ila ghairillahi bi talabihi aw bi qalbihi aw bi amalihi faqad a'rada an rabbih. Dan sekira apa saja seseorang bergantung ila ghairillahi, kepada selain Allah, bi talabihi, untuk memintanya, au bi qalbihi, atau dengan perasaannya, au bi amalihi, dengan angan-angannya, faqad a'rada an rabbih, maka sungguh dia telah memalingkan diri dari Tuhannya, biman, dengan sesuatu, dengan seseorang, la yadurruhu, yang tidak mampu mendatangkan bahaya, wala yanfa'uhu, dan enggak mampu mendatangkan manfaat apapun. Wa kadzalika, dan demikian juga al-khaufu min ghairillah, rasa takut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Takut pada kuntilanak, takut pada bayangan sendiri, kan kadang kita merinding sendiri gara-gara apa? Gara-gara takut pada bayangan itu. Ya, sekalipun bahwa memang ada makhluk selain manusia, ada jin, ada, tapi kalau toh ada kan nggak perlu ditakutin, kira-kira begitu. Karena kita punya Allah, punya silah. Waqad akada, kalau kita takut itu mungkin karena pernah main-main, sehingga kita takut, pernah main-main sama jin gitu mungkin ya. Dia pernah ngasih sesaji apa macam-macam, minta tolong, akhirnya ya dikejar gitu. Begitu kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak akan mungkin.
Wa qad akada Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan hal itu dengan sabdanya, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat Muhammad, lawij tama'at, kalau seandainya mereka berkumpul, ala ayyam fa'uka, untuk mendatangkan manfaat bagimu, bisya'in, dengan sesuatu, lam yang fa'uka, pasti niscaya tidak akan mampu mendatangkan manfaat, illa bisya'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah ditulis untukmu. Wa kadzalika fid durri atau fid darri, demikian juga dalam kondisi keburukan atau bahaya. Wa hadza wal imanu bil qadari, inilah manifestasi dari keimanan kita terhadap al-qadar, ketetapan khairihi wa syarrihi. Wal imanu bihi wajibun, iman kepada al-qadar hukumnya wajib, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Wa idza tayaqqana al-mu'min hadza, apabila setiap mukmin memiliki keyakinan terhadap ini, fama faidatu su'ali ghairillahi wal isti'anatu bihi, maka apa faedah meminta kepada selain Allah dan minta tolong kepada selain Allah? Enggak ada faedahnya sama sekali. Wa kadzalika ijabatul Khalil alaihi salatu wassalam Jibril alaihi salam hina sa'alahu wa huwa fil hawa alaka haja qala ama ilaika fala, wa qawluhu rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, hadza taqidun aidan lima taqaddama, ay la yakunu khilafu ma dzukirat laka binaskin wa la tabdil. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Jangan buru-buru minta A, B, C kepada Allah Subhanahu wa taala, sak-sak-nyet, ya enggak akan diberi. Jadi kita meminta dengan cara kita memberi dulu. Wa annal faraja ma'al karbi, kelonggaran itu disertai dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan mengikuti kesulitan itu ada kemudahan. Fanabbahahu ala annal insana fid dunya, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang di dunia, wala siyama as-salihun, apalagi orang-orang baik, nah, setiap orang, apalagi orang baik, mu'arraduna lil masaib, menghadapi ujian-ujian, menghadapi musibah. Semakin tinggi grade orang, pasti semakin tinggi musibah atau ujiannya, itu udah pasti. Itu kayak apa? Ya pohon, semakin tinggi pohon, terpaan anginnya semakin kencang. Makanya kalau pohon-pohon tinggi itu biasanya akarnya kuat. Sekalipun cuma satu lincir gitu, apa kelapa misalnya, ya kan cuma satu itu, tapi akarnya kuat sekali. Semakin tinggi, tapi kalau padi nggak mungkin tinggi dia. Begitu tinggi sedikit udah ketimpa angin sedikit aja sudah roboh dia, cemen. Makanya orang yang pengen sukses ya banyak cobaan. Biasanya orang banyak cobaan itu ya sukses gitu. Tetapi syaratnya lulus. Liqaulihi azza wa jalla wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina, mereka yang idza asabathum, apabila ditimpa musibah, musibatun musibah,
Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'una tempat kembali. Ulaika mereka itu alaihim atas mereka sholawatun min rabbihim memperoleh sholawat rahmat dari Tuhan mereka, wa rahmah dan juga memperoleh rahmat, wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya saja mereka akan dipenuhi orang-orang yang sabar tadi ajrahum pahala mereka bighairi hisab tanpa hisab. Al-Haditsul Ishrun, hadis yang ke-20. Nah, ini udah 20 nih, udah separuh ini. An Abi Mas'ud, ada yang mau pertanyaan? Nah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu, mudah-mudahan Allah memberikan ridha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' bima syi'ta, rawahu Al-Bukhari. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma adrakan nasu, inna mimma sesungguhnya salah satu di antara sesuatu adraka yang menemui an-nasu orang-orang min kalamin nubuwati dari ucapan kenabian al-ula yang pertama ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apa artinya? Idza lam tastahi, apabila kamu enggak malu, fasna maka lakukan ma syi'ta, apa saja yang kamu kehendaki. Sakarpe dhewe wis terserah, kalau enggak malu karepmu, sakarep-karepmu. Rawahu Al-Bukhari. Nah, al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari keimanan. Nah, malunya kita yang ada di dalam diri menjadi penahan untuk kita memilih dan memilah apa yang patut kita lakukan dan apa yang enggak patut. Kita mungkin bisa aja keluar telanjang, tapi nggak kita lakukan karena ada rasa malu, gitu. Ada rasa malu, gitu. Kita mencuri, mungkin nggak ada orang lain, cuma kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak malu, terserah, terserah. Kalau malu itu jadi pakaian kita. Makna qaulihi min kalamin nubuwatil ula, makna dari sabda Nabi min kalamin nubuwatil ula, dari statement atau kalam dari kenabian yang pertama, annal haya'a, sesungguhnya rasa malu, lam yazal mamduhan, tidak henti-hentinya itu dipuji, mustahsanan, menjadi hal yang baik, makmuran diperintahkan bihi, lam yunsah tidak dinasah fi syara'i'il anbiya'il awwalin, dalam syariat nabi-nabi terdahulu. Wa qauluhu fasna' ma syi'ta, dan sabda Nabi fasna' ma syi'ta fihi wajhan, ada dua pengertian. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna kharaja bilafdil amri ala ma'nal wa'idi wa tahdid. Yang pertama, fasna' ma syi'ta ini keluar dengan redaksi perintah. Fasna' ma syi'ta, perbuatlah sekehendak hatimu. Tetapi maknanya wa'id wa tahdid, ancaman. Jadi ya kayak itu, orang tua ke anak kecil, kalau nggak mau dituturin udah terserah, mau ngapain aja, udah nggak usah pulang sekalian. Nah gitu. Itu bukan berarti dia suruh nggak pulang, tapi kan melarang aslinya, gitu kan. Artinya ya udah, apa yang kebalikan yang dikehendaki kan. Kalau dibilangin nggak bisa, udah terserah kamu naik setinggi-tingginya. Ke anak kecil tuh kan, udah manjat-manjat gitu, dibilangin bahaya, udah terserah kamu naik aja, kalau perlu lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah wa'id wa tahdid.
walam yurid bihi al-amr, dan tidak menghendaki perintah sebenarnya, sekalipun bunyinya perintah. Fasna masyita, berbuat sekehendak hatimu, artinya adalah ancaman dan tidak menghendaki perintah. Kaqaulihi i'malu masyitum, kerjakan sekehendak hatimu. Fa innahu wa'id, sesungguhnya redaksi itu adalah ancaman. Li'annahu qad bayyana lahum ma ya'tuna wa ma yatrukun. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada mereka apa yang boleh dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'al khamra falyushqisil khanazir, lam yakun fi hadza ibahatu tashqisil khanazir. Barang siapa menjual khamr maka tukar dengan babi gitu. Bukan berarti boleh transaksi itu, tapi pada hakikatnya ini melarang. Wal wajhu tsani anna ma'nahu itikul lama lam yastahiyya minhu idza dhahara fa'iluhu. Wa nahu hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Yang kedua pengertiannya itikul lama lam yastahiyya minhu. Datangkan setiap aktivitas yang kamu tidak malu idza zahara fa'iluhu, apabila nampak yang melakukan. Pengertiannya ya pasti kalau kamu tahu ini akan mendatangkan kemaluan, mendatangkan malu, ya kamu nggak akan lakukan. Maknahu pengertiannya annahu lamma kana yamna'u sahibahu minal fawahish wa yahmilu 'alal birri wal khair kama yamna'u al-imanu sahibahu min dzalika. Pengertiannya al-haya' minal iman, sesungguhnya malu itu mampu mencegah pemiliknya, artinya orang yang punya rasa malu, minal fawahishi, dari perbuatan fahisyah, perbuatan buruk, wa yahmilu, dan membawa, alal birri, kepada kebaikan, wal khairi, dan kebaikan, kama yamna'ul imanu, sebagaimana keimanan akan mencegah sahibahu, kepada pemiliknya, min dzalika, dari perbuatan-perbuatan buruk tadi, wa yahmiluhu, dan akan membawanya ala taati, kepada ketaatan, sara bi manzilatil imani, maka malu itu memiliki kedudukan sebagaimana iman. Iman mendorong kepada kebaikan, rasa malu mencegah perbuatan buruk dan juga mendorong kepada kebaikan. Limusawatihi lahu fi dzalika. Al-hadisul hadi wal isyun, hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Amrin Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qul, katakan, li, kepadaku, fil islami, di dalam urusan keislaman, qaulan, satu kalimat saja, la as'alu, yang nanti saya enggak bertanya, anhu, tentang ini, ahadan, kepada satu pun ghairaka, selainmu. Jadi katakan kepadaku aktivitas keislaman dengan satu kalimat saja, yang dengan satu kalimat itu saya tidak akan tanya lagi kepada orang lain selainmu tadi. Kalau kemudian Rasulullah SAW bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kalian. Jadi ini istiqomah. Memang istiqomah itu butuh effort, sekalipun kalimatnya pendek, tetapi butuh usaha yang sungguh-sungguh, karena itu urusannya adalah godaan nafsu, dihadapkan kepada pilihan-pilihan, pilihan ngaji apa pilihan tidur, pilihan sholat apa pilihan hangout, gitu kan? Itu kan pilihan-pilihan tuh. Yang mendatangkan kesuksesan adalah istiqomahnya. Makna qaulihi, pengertian sabda Nabi, pengertian hadis ini, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahdan ghairaka, ay alimni, ajari aku,
qaulan jami'an, satu perkataan yang mengumpulkan limaanil islami untuk mencakup pengertian keislaman, wadihan yang jelas fi nafsihi, di dalam dirinya. Di dalam kalimat itu terkumpul penjelasan mengenai keislaman yang jelas. Bihaitsu la yahtaju, sekira tidak butuh ila tafsiri ghairika, untuk meminta tafsir kepada selainmu. A'malu bihi, yang saya bisa melaksanakan, wa attaqi bihi, dan saya bisa menjauhi apa yang terlarang itu. Udah, Rasulullah diberikan mukjizat untuk bisa merangkai kata yang pengertiannya sangat dalam dengan kalimat yang pendek. Ya sudah disampaikan itu. Intinya adalah kamu sudah beriman dan kamu istiqomah. Fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam biqauli qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian Rasulullah menjawab permintaan itu dengan kalimat pendek ini, qul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadza min jawami'il kalim. Ini termasuk hadis yang kategori jawami'ul kalim. Allati utiha sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jama'a li hadza as-sa'il fi hataini al-kalimataini. Karena sesungguhnya Nabiullah Muhammad mengumpulkan untuk penanya fi hataini al-kalimataini, di dalam dua kalimat, ma'ani al-islami, pengertian keislaman, wa al-imani, dan iman, kulliha, semuanya. Fa innahu, Rasulullah SAW memerintahkan an yujaddida imanahu, untuk memperbarui keimanannya, bilisanihi, dengan lisannya, mutadzakiran biqalbihi, yang selalu ingat dengan hatinya, wa amarahu, dan kemudian Rasulullah memerintahkan an yastaqima, untuk istiqomah, ala amali ta'at, untuk amal ketaatan, walintihai, dan menjauhi an jami'il mukhalafat, dari hal-hal yang bertentangan. Illa ta'ti al istiqomah, karena sesungguhnya tidak akan datang sifat istiqomah itu ma'a syai'in minal iwijaji, dengan sesuatu yang masih bengkok-bengkok. Begitu diperintahkan satu, masih nawar setengah, dilarang dua, masih nawar satu, itu masih bengkok, belum istiqomah. Fa inna hadidduhu, karena al-iwijaj, bengkok, itu lawannya istiqomah. Istiqomah itu dari al-qiyam, tegak lurus. Makanya kalau lagu tor monitor ketua itu kan siap ketua itu. Siap itu adalah tegak lurus. Saya tegak lurus ketua. Tegak lurus itu istiqomah artinya. Tapi kalau perintahnya masih belok-belok, diinstruksikan MBG gratis misalnya, di bawahnya mungkin ada pungutan. Di gratis atau bergizi, ini gizinya dikurang-kurang. Itu kan belok itu namanya. Jadi kalau tegak lurus sama pimpinan itu ya tegak lurus sudah. Diperintahkan A jadi A, gitu kan. Diperintahkan A jadi A. Kalau kemarin presiden memerintahkan bangun gedung di depannya HI 40 lantai, harusnya tegak lurus ini yang bawah ini. Itu namanya istiqomah, nggak boleh iwijaj, bengkok-bengkok. Karena istiqomah itu ya tegak lurus, sudah tegak lurus dengan perintah. Diperintahkan orang tua untuk taat, ya taat. Jangan taat pas ada mertua, setelah itu istrinya dianiaya, setelah nggak ada mertua. Nah itu namanya nggak tegak lurus. Fa innaha, karena sesungguhnya istiqomah didduhu, lawannya iwijat, lawannya bengkok. Istiqomah adalah lurus, kalau bengkok ya nggak lurus, nggak istiqomah. Wa hadza ka qoulihi ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia tegak lurus, mengimplementasi komitmen rabbunallah, Tuhan kami Allah. Al-ayah ay amanu billahi wahdahu tsumma istaqamu ala dzalika.
menegaskan keimanan kepada Allah, kemudian dia istiqomah atas komitmen yang dia ucapkan, wa ala ta'ati, dan atas ketaatan, ila an tawaffahumullahu 'alaiha, sampai Allah wafatkan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, istaqamu wallahu ala ta'atihi walam yurawiqu rawani as-sa'lam. Mereka istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat, istiqamah taat, walam yurawiqu rawani as-sa'lam, ya enggak belok-belok. Wa ma'nahu i'tadilu ala aktsari ta'atillahi abdan wa qawlan wa fi'lan. Pengertian i'tadilu, luruslah kamu, ala aktsari ta'atillah, atas memperbanyak ketaatan kepada Allah, aqdan, dengan keyakinan, bundelan hati, wa qawlan, dan ucapan, wa fi'lan, dan tindakan, wa damu ala dzalika, dan terus menerus untuk berada di dalam ketaatan. Wa hadza makna qauli aktsaril mufassirin wa hiya makna al-hadits insyaallah. Pengertian inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Wa kadzalika qaulu subhanahu fastaqim kama umirta, maka kamu istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayah kanat asyaqqu alaihi min hadhihi al-ayah. Tidaklah manuzila ala Rasulillah, apa yang diturunkan oleh kepada Rasulullah SAW, fi jami'il Qur'ani, di dalam seluruh Al-Quran, satu ayat kanat, yang ada asyaqqu alaihi, yang lebih berat atasnya, min hadhihi al-ayah, dari ayat ini. Fastaqim kama umirta, kalimat yang pendek tetapi sangat berat. Nggak ada ayat-ayat lain yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat dari ayat ini. Jadi fastaqim kama umirta, itu kan pendek nih. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Tapi kan perintahnya banyak. Tapi perintahnya cuma satu di sini. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqomah untuk kita sholat 5 waktu, istiqomah untuk menjalankan yang sunnah-sunnah. Jadi istiqomah itu kuncinya ajek. Jangan mut-mutan. Nah ini kan latihan nih. Jadi mut-mutan lagi musim baik-baik gitu. Lagi musim nggak baik ya ikut nggak baik gitu kan. Ini baik ada musimnya. Itu namanya imma'ah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, la takun imma'atan, jangan kamu menjadi generasi imma'ah, labil. Ini generasi labil tuh. Apabila ada, apa pengertian imma'ah itu? Apabila ada orang baik-baik, ada orang buruk, dia ikut buruk. Jadilah orang, kalau ada orang baik ikut baik, kemudian ada orang buruk, kamu istiqomah terhadap kebaikan. Nah kalau yang imma'ah tadi itu labil, generasi arus, kayak buih nanti jadinya. Ikut trennya baju koko, kemudian trennya celana disobekin, itu ikut. Karena ada itu ikut tren. Nah kita ini diperintahkan menjadi trendsetter, tapi trendsetter kebaikan. Nah, trendsetter memang namanya kita hadir ini aneh, jadi mengoreksi atas kondisi lingkungan yang nggak baik dijadiin baik. Nah, itu kan sunnah keislaman kita hadir seperti itu. Jadi mengoreksi budaya Arab jahili yang buruk. Kemudian Islam hadir menegakkan pilar-pilar kebaikan. Tetapi begitu ada tradisi yang baik, itu ya diakui sebagai kebaikan, nggak perlu dihancurkan gitu. Lanjutnya, lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syayyabatni Hud wa akhwatuha,
Qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, al-istiqamah darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Istiqamah itu darajatun, suatu derajat, biha sebab istiqamah, kamalul umuri, ada sempurnanya urusan, wa tamamuha, dan sempurnanya, wa biwujudiha husulul khairati wa nidhamuha, dengan adanya istiqomah akan ada kebaikan-kebaikan dan keteraturannya. Wa man lam yakun mustaqiman, adapun orang yang tidak istiqomah fi hali sa'yihi, di dalam usahanya, doa sa'yuhu, niscaya akan hilang usahanya, wa khaba jidduhu, dan dia akan mubadir kesungguhannya. Ini kan bisa dicontohkan. Dia punya semangat, ini mau usaha, buka warung, baru seminggu kok sepi, tutup lagi, pindah lagi, ngojek ini kok enak, ini orang ini ngojek ada aja panggilan, setiap hari tarikan bisa sampai 15 kali 100.000, sehari bisa pegang 1,5 juta. Enak sekali tuh, cepet kaya. Begitu dia narik 3 hari baru sekali, berhenti lagi, pindah lagi, melihat orang. Oh enak, ini jadi pelatih bola. Jadi pelatih bola. Saya dulu pernah ikut main bola. Udah kalau gitu saya bikin SSB saja, modal lagi. Seminggu nggak ada yang daftar, tutup lagi. Maka jadilah ini doa sa'yuhu, akan hilang itu usahanya. Karena nggak istiqomah. Karena nggak ada istiqomah. Istiqomah itu juga berlaku di dalam aktivitas keduniaan kita, termasuk juga pekerjaan. Pekerjaan itu jadi jalannya rezeki. Rezeki yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Kayak orang awalnya buka warung kopi di rumahnya. Orang awalnya nggak kepikir siapa yang mau beli. Tapi dengan istiqomah, dengan hanya warung kopi di rumahnya, kemudian orang datang dari mana-mana. Dulu pernah ada apa? Gado-gado ya, yang di Bedahan itu apa? Ya, Bolis. Oh Indah ya. Oh, iya, itu kan tempatnya nyempit begitu kan. Tapi karena istiqomah, orang akhirnya datang. Dan dengan era digital seperti hari ini, case yang seperti itu sudah sangat banyak. Hanya di rumahnya sendiri, kemudian dia istiqomah nekunin, kemudian dia share teman, kemudian dari mulut ke mulut, akhirnya jadi jutawan, jadi miliarder hanya dari rumahnya. Itu babnya soal istiqomah. Nah, rezeki itu yang menakar Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Ikhtiar plus tadi itu istiqomah. Jadi kalau dulu mungkin di pasar, sekarang pasar sepi, ya kemudian jualannya ya bisa tetap tinggal bertransformasi saja, menyesuaikan dan juga mengadaptasi dengan lingkungan. Qala wa qila al-istiqamah la yutiquha illa al-akabir. Ada yang menyatakan istiqamah itu la yutiquha, tidak mampu menjalankannya illa al-akabir, kecuali orang besar. Artinya orang besar itu jiwanya besar, enggak jiwa kerdil. Li'annaha al-khuruj 'anil ma'hudat, karena sesungguhnya istiqomah itu adalah kemampuan diri keluar dari godaan-godaan, ikatan-ikatan. Wa mufaraqati ar-rusumi wal 'adat, dan menulayani kebiasaan orang itu ya begitu gagal ya sudah. Tapi kalau gagal bangkit karena istiqomahnya tadi, ya Allah pasti akan kasihan lah ujung-ujung. Kasihan ini orang udah gagal terus gitu. Wal qiyam baina yadayillahi, dan komitmen untuk berdiri di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ala haqiqati as-sidqi, atas hakikat kebenaran. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian, jangan kamu hitung-hitung. Wa qala al-Wasiti,
Dan Imam Al-Wasiti berkata, al-khoslatul lati biha kamulatil mahasinu wa bifaqtiha qabuhat al-mahasinu al-istiqamah. Ada satu hal, al-khoslah, satu perbuatan, allati biha, yang dengan al-khoslah tadi kamulat al-mahasinu, akan sempurna kebaikan, wa bifaqtiha, dan ketiadaan satu hal tadi, qabuhat al-mahasin, akan menjadi buruk kebaikan, al-istiqamah, yaitu istiqamah. Wallahu a'lam. Ya. Apabila kita menjual barang di mana harga jual barang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya harganya X rupiah, tapi saat kita menjual kembali harganya dilebihkan 10.000 atau 20.000, apakah ini termasuk masih istiqomah? Itu tadi. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang terkait dengan harga yang dipatok, kalau harga dipatoknya di dalam bentuk HET atau harga eceran tertinggi. Kalau HET itu kan ada rentang tuh, rentang 60-70 misalnya, HET-nya 70. Sementara kita sudah dapat keuntungan, misalnya kayak obat, ya kayak obat diberikan rentang. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk kepentingan mengendalikan, jangan sampai obat yang merupakan public good dijual mahal. Nah, pada saat menentukan HET itu sudah diberikan keuntungan. Nah, kalau itu harus ditaati. Sementara kalau misalnya kayak bensin dijual di pom bensin kan rata itu. Kemudian kita beli dari situ, kita jual di rumah. Boleh nggak itu? Boleh. Asal ada kejelasan para pihaknya. Karena di situ kan ada effort. Ada effort dari kita ke bensin, kemudian kita jual di rumah, ditakerin, dan sepanjang itu legal dan itu dilegalkan dalam posisi jual ecerannya. Tapi kalau HET dalam pengertian kayak obat ditujukan untuk melindungi masyarakat, yang di dalam HET itu kita sudah diberikan keuntungan, ya idealnya mengikuti aturan itu. Tetapi kalau di dalam proses jual beli, yang menjadi inti adalah kesepakatan para pihak antara si penjual dengan pembeli. Tetapi kalau negara hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, penjualnya sudah diberikan keuntungan dengan harga yang diberikan, maka kita nggak boleh makamnya gitu. Nah, posisi istiqomahnya di mana? Istiqomah atas ketaatan kepada aturannya. Nah, bisa nggak memperoleh tambahan? Bisa, ada caranya. Caranya, misalnya kayak bensin tadi, ada ongkos pembelian. Kalau di dalam transaksi syariah nanti ada wakalah bil ujroh. Misalnya belinya di pom bensinnya jauh dari kampung misalnya kan. Ada di kota, kemudian dia beli harganya sekian, kemudian ongkos beli jadinya. Jadi itu wakalah bil ujroh. Daripada dia ke sana ada kesulitan, butuh ongkos juga. Sementara ini belinya banyak, kemudian dijual di sini ditambah dengan ongkos, dan itu secara syar'i dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak Selamat terakhir? Kita mendeteksi atau mengetahui bahwa satu hadis itu sahih atau palsu. Jangan ada hadis masalah ini. Jangan kamu memotong kuku di hari selain Senin, Kamis dan Jumat, karena di hari selain itu tidak pecah. Yang pertama. Kedua, tentang rezeki. Rezeki itu kalau gaji pegawai tempat itu termasuk rezeki kita. Karena memang kita kerja dan setiap bulan mungkin dapat gaji. Nah, kalau masalah kita kalau doa berikan kami rezeki yang arahnya datang dari mana saja. Nah, apakah gaji itu juga termasuk rezeki? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, gimana mengetahui apakah hadis ini sahih, dhaif, atau bahkan maudhu? Hadis maudhu itu hadis yang dibikin-bikin, hadis palsu lah itu, hadis palsu. Nah,
Untuk mengetahuinya ya kita mendeteksi sanad-sanad hadis. Kalau pengen mendalam, kalau enggak ya dari sumbernya yang otentik, yang kredibel dari kitab-kitab hadis sahih. Yang lebih sederhana lagi ya kita melihat siapa perawinya. Kalau nggak bisa ya ngambil dari guru. Nah, gitu, tahapannya begitu. Karena memang faktanya ada, bukan hadis dinyatakan hadis. Itu namanya hadis maudhu nanti, hadis yang dibikin-bikin. Karena ada satu fase memang ada yang mau bikin hadis. Bisa jadi karena mau memalsukan atau karena hanya pengen taat aja, biar lebih kuat argumennya, yang nggak hadis dijadiin hadis gitu. Isinya sih nggak masalah, isinya sih bagus, tapi nggak ada hadisnya, dia bikin hadis sendiri gitu, biar orang yakin gitu. Tetapi Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk tidak membuat-buat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man barang siapa kadzdzaba membohongi alayya atasku, bohong atasku. Jadi mengatasnamakanku lah padahal enggak ada. Muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maka dia menyiapkan diri maq'adahu tempat duduknya minan nari di neraka. Berarti dia bawa tempat duduk di neraka itu. Kalau sengaja. Nah karena itu ada proses takhrij hadis. Proses ya di dalam ilmu hadis ada ilmu hadis, kemudian ada al-jarh wa ta'dil, bagaimana memilah mana rawi yang ditolak, mana rawi yang bisa diterima dengan keadilannya, dengan kedobitannya. Jadi yang adil, yang dobit, dan syarat-syarat rawi yang bisa diterima. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, gimana rezeki? Apakah gaji yang kita terima termasuk rezeki? Padahal kita doanya turunkan rezeki dari mana saja dan dari yang tidak terduga. Sementara gaji ini sudah terduga. Iya, ya gaji bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar kita. Memang, jadi ada dua jenis. Ada yang dasarnya kasab kita, usaha kita. Ada yang dasarnya memang langsung turun tanpa usaha kita. Ini sama dengan musibah. Musibah itu ada yang karena perbuatan kita, kelalaian kita. Ada yang karena langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa intervensi kita. Musibah karena kelalaian kita, misalnya banjir karena kita gundulin hutan. Itu kan karena perbuatan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan itu sebab tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Sebab usaha yang salah dari manusia. Tapi ada kalanya musibah itu ya datang tiba-tiba karena kuasa Allah. Kita nggak ada pilihan, bukan karena kita. Demikian juga rizki. Rizki itu ada kalanya karena usaha kita, dan kita diperintahkan untuk mencari rizki. Salah satu upaya mencari rizki itu kita bekerja. Dengan bekerja kita dapat upah, baik upah yang ajek maupun upah yang harian yang gak ajek. Kadang dapat kerja dapat upah, kadang gak dapat kerja gak dapat upah. Itu dengan kasab kita. Tapi ada kalanya rizki itu di luar kasab kita. Lagi mau buka, nggak ada buka, tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Pak, ini saya syukuran anak saya sunatan. Nah itu kan di luar kas kita. Iya kan? Itu nggak kasab kita. Itu yang ghairi hisab. Atau kita
nggak dapat THR nih dari Rusmini, biasanya dapat THR. THR-nya biasanya kita buat untuk cadangan anak membayar kuliah misalnya. Nggak dapat THR, ini nggak dapat. Tapi tiba-tiba anak kita dapat pengumuman dapat beasiswa, ya kan? Itu kan bagian dari rezeki. Nggak dapat material dari sini, tapi kebutuhannya tercukupi. Itu kan rezeki. Atau yang biasanya kita dapat rezeki untuk bantu orang tua berobat, mungkin yang berobat rutin, kemo atau pokoknya berobat tiap bulan ke dokter. Sini lagi sulit, tiba-tiba dapat kabar orang tua kita sehat. Yang seharusnya dapat ke dokter sekarang udah nggak perlu. Nah kan sekarang biasanya ke dokter kan store nih, store uang juga, rutin misalnya ke dokter sekali periksa 200.000 misalnya. Yang seharusnya kita ngirim 200.000 terus dapat kabar, alhamdulillah ibu sehat. Wah alhamdulillah, kita mungkin nangis gak terasa. Kesini lagi nggak ada uang gitu. Nah itu kan juga rezeki. Itu juga rezeki. Yang rutin itu kasab yang merupakan hasil usaha kita. Jadi apa yang kita tanam kemudian kita panen, itu kan. Tapi itu juga bagian dari rezeki. Jangan dikira kalau yang sudah rutin itu menjadi begitu saja. Tiba-tiba kemudian kita sakit nggak masuk, dipotong tuh kinnya, ya kan? Jadi rezekinya berkurang, ya kan? Tiba-tiba kita bukan salah kita kena BAP, tiba-tiba kemudian ditunda gaji kita 1 bulan, kan mungkin juga itu. Jadi rezeki bisa datang dari mana saja. Yang rutin, yang ajak bukan berarti itu bisa kita andalkan begitu saja tanpa intervensi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mudah itu bisa dihilangkan. Yang menurut hitung-hitungan rasional kita enggak gitu. Karena ini sudah ajak, ini kerja, ini sudah pasti penghasilan. Belum tentu juga kalau kita sembrono, kira-kira begitu. Apa yang kita sudah ajak itu juga bagian dari rezeki yang perlu kita istiqomahkan agar rezeki itu tetap bertahan dengan dengan usaha yang tetap maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi'u ni'amahu wa yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.